Hai teman-teman, sekarang aku udah ada di Taman Sari, Yogyakarta. Nah, di sini aku akan menceritakan tentang sejarahnya. Ayo ikutin aku. Taman Sari ini dibangun antara tahun 1798 dan 1795 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Awalnya disebut Taman Harum. Taman ini mencakup area seluas lebih dari 10 hektar dan memiliki sekitar 57 bangunan. Ada bangunan kolam renang, jembatan gantung, saluran air, danau buatan, pulau buatan, bawah laut, dan banyak lagi. Kebun yang efektif digunakan antara tahun 1765 dan 1812 ini awalnya memanjang dari barat daya Kompleks Kedaton hingga tenggara Kompleks Magangan. Namun satu-satunya runtuhan Taman Sari yang bisa dilihat saat ini adalah yang berada di sebelah barat daya Kompleks Kedaton Taman Sari. Umbul Pasiraman atau Umbul Binangun adalah kolam untuk Sultan Permaisuri istri atau Gargo Ampil dan Putri Raja. Kompleks ini dikelilingi oleh tembok tinggi, ada 2 pintu di sebelah timur dan barat untuk menuju tempat ini. Ada tingkat menurun di dalam pintu ini. Kompleks Umbul Pasiraman memiliki 3 buah bendungan yang dihiasi dengan air mancur berbentuk jamur. Ada pot bunga besar di sekitar kolam. Selain kolam, ada juga bangunan di bagian tengah, utara, dan selatan. Bangunan paling utara merupakan tempat relaksasi bagi putri dan wanita atau selir. Di sebelah selatan adalah bendungan yang disebut Mobil Amberman. Batas antara bendungan ini dengan bendungan selatan Branbang Plus dibentuk oleh jalan setapak berbentuk air mancur. Di sebelah selatan Blumbang Kuras terdapat sebuah bangunan dengan menara di tengahnya. Bangunan di sayap barat adalah tempat untuk memakai pakaian dan sayap timur adalah tempat Sultan beristirahat. Menara di tengah konon pernah digunakan oleh Sultan untuk melihat pemandian istri dan putrinya, dan tubuh telanjang Sultan yang paling mencolok dipanggil ke menara. Di sisi selatan bangunan ada kolam yang disebut Amle Binang yang didirikan untuk baginda Sultan. Dan di sebelah kanan terdapat tempat tidur untuk Sultan Hamengkubuwono. Sekarang kita akan menuju Gedong Gapura Hageng. Gedong Gapura Hageng merupakan pintu gerbang utama Taman Raja-Raja pada zamannya. Kala itu Taman Sari menghadap ke arah barat dan memanjang ke arah timur. Gerbang ini terdapat di bagian paling barat dari situs istana air yang tersisa. Sisi timur dari pintu utama ini masih dapat disaksikan, sementara sisi baratnya tertutup oleh pemukiman padat. Gerbang yang mempunyai beberapa ruang yang 2 jenjang ini berhias relief burung dan bunga-bungaan yang menunjukkan tahun selesainya pembangunan Taman Sari pada tahun 1691 Jawa, kira-kira tahun 1765 Masehi.
Sekarang kita sudah nyampe di Sumur Gumuling. Di sebelah barat Pulau Kenonggo terdapat bangunan berbentuk cincin yang disebut Sumur Gumuling. Gedung bertingkat ini hanya bisa dimasuki melalui terowongan bawah air. Saat itu Sumur Gumuling juga berfungsi sebagai masjid. Di kedua lantai ditemukan ruang dinding tempat imam diduga digunakan sebagai mihrab tuntunan sholat. Masjid bawah tanah ini berupa tempat semacam pengimaman atau mihrab dengan ukuran 1,10 x 3,5 meter. Di bagian atas sekeliling mihrab terdapat bangunan melingkar berdiameter 6 meter, sementara tepat di atas mihrab merupakan ruang terbuka sehingga dapat langsung menatap birunya langit. Kicauan burung yang berterbangan di atas Sumur Gumuling ini terasa semakin menenteramkan hati. Ayo teman-teman, ikuti aku ya, let's go! Ada dua lorong bawah tanah di kawasan Taman Sari yang bernama Urung-Urung atau Lorong Timur dan Urung-Urung Sumur Gumuling. Lorong Timur menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Lorong sepanjang 45 meter tersebut berbentuk melengkung dengan jalur berkelok. Meskipun berada di bawah tanah, namun suasana di dalam lorong berukuran lebar 2,8 meter dan tinggi 2,8 meter ini tidak terlalu lembab. Sepanjang lorong terdapat beberapa tempat untuk bertapa, yang salah satunya khusus pertapaan raja. Namun pertapaan khusus ini ditutupi jeruji besi dan belum pernah dibuka untuk umum. Sementara tempat pertapaan yang tidak ditutupi kerap digunakan oleh pihak-pihak yang masih mempercayai budaya kejawen untuk meletakkan sesaji dan memanjatkan doa-doa hampir di bagian ujung lorong tersebut.
terdapat mata air bernama Sumur Gumulu. Nah, sekarang aku mau pulang. Sampai di sini dulu ya. Dadah.